rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik di dalam bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membacakan sebuah buku ataupun tulisan ringan yang berjudul Halus Salaf fi Ramadan, keadaan para salaf saleh di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan keadaan para salafus saleh dari mulai Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam bulan Ramadan adalah sangat agung, karena mereka paham betul firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Keadaan para salafus saleh, mereka sangat agung di dalam bulan Ramadan karena mereka paham betul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Jika pada malam pertama dari Ramadan diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan ada seorang penyeru menyeru, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda sekarang di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Di dalam riwayat Bukhari, wa futtihat abwabus sama. Di dalam riwayat Bukhari dengan lafaz dan dibukakan pintu-pintu langit. Di dalam riwayat Muslim dan wa futtihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Ini semua menunjukkan kenapa para salaf saleh dari Nabi, para sahabat dan para tabi'ut tabi'in, para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik sangat
agung di dalam bulan Ramadan. Karena mereka paham betul tentang hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian mereka juga sangat paham betul tentang hadis yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dakhala Ramadan. Pernah suatu saat masuk bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian. Wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut kecuali orang yang benar-benar merugi. Disebabkan hadis ini pula lah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat agung di dalam bulan Ramadan. Sangat mulia di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga berdasarkan hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhan wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan apa makna dari berpuasa karena iman dan berharap pahala. Apa makna dari berpuasa karena iman dan berharap pahala? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama Islam abad ke-9 Hijriyah, di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari, al-muradu bil iman al-i'tiqadu bi fardhiyyati shaumih. Yang dimaksud dengan berpuasa karena iman adalah meyakini kewajiban puasanya. Jadi ketika seseorang berpuasa, meninggalkan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka dia harus ada keyakinan di dalam hatinya bahwa puasa ini wajib hukumnya. Wa bil ihtisabi talabus thawabi minallahi ta'ala. Dan yang dimaksud dengan seseorang berpuasa karena berharap pahala adalah meminta ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka jangan lupa setiap kali berpuasa Ramadan harus diingat dua hal itu. Karena iman dan karena berharap pahala. Iman artinya meyakini akan kewajiban puasa tersebut. Dan karena berharap pahala artinya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi penjelasan yang menarik dari Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan ihtisaban ay azimah wa huwa an yasumahu ala ma'na ar-raghbati fi thawabihi tibata nafsihi bidzalik ghayra mustasqilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Yang dimaksud dengan
Berpuasa karena berharap pahala adalah karena bertekad menginginkan pahala dengan keadaan jiwa yang baik, tidak merasa berat saat berpuasa dan tidak merasa panjang hari-hari puasa. Ini kan amalan hati. Dan para sahabat Nabi, dari Nabi dan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in memahami betul makna imanan wahtisaban ini. Maka kita juga harus mencontoh mereka agar puasa kita benar-benar maksimal. Berpuasa yang karena iman artinya meyakini kewajiban puasa tersebut. Berpuasa yang karena berharap pahala artinya adalah senang mengerjakan puasa tersebut, dengan lapang dada mengerjakan puasa tersebut, tidak merasa berat dengan puasa tersebut, tidak merasa panjang hari-hari puasa tersebut, senang dia berpuasa karena dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan berpuasa karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya yang begitu dipahami oleh para salaf saleh, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa rahimahum, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah di malam hari pada bulan Ramadhan, yaitu salat tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Perhatikan sekarang dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, itu yang akhirnya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, akhirnya mereka yajtahidun ijtihadan aziman. Bersungguh-sungguh beribadah dengan kesungguhan yang sangat besar di dalam bulan Ramadan. Dan sampai-sampai keadaan ibadah mereka dalam bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengagungkan kedudukan Ramadan. Coba perhatikan bagaimana para salaf saleh, mereka sangat perhatian terhadap Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, dan disebutkan juga perkataan ini di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dan diriwayatkan oleh Al-Asbahani dari Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah. Beliau berkata, kanu yad'una Allah azza wa jal 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan wa yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Lihat, ini kebiasaan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan setengah tahun agar mereka bisa mendapati bulan Ramadan. Maka tugas kita sekarang ini, meskipun sudah mau mendekati Ramadan, maka tidak ada kata terlambat. Tugas kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada kita Ramadan, agar Allah tetap memberikan umur kepada kita untuk memasuki Ramadan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan selanjutnya agar
apa yang mereka amalkan di dalam bulan Ramadan dari amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan para salafus saleh dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya sebagian salafus saleh berdoa sebagaimana riwayat di dalam Jami'ul Al-Ahadits bahwasanya Imam As-Suyuti rahimahullah berkata dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat idza jaa Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhanu li wa sallim Ramadhana li wa taslimuhu minni mutaqabbala. Yang artinya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengajari kepada kita doa-doa berikut jika telah datang bulan Ramadan yang berbunyi Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim Ramadhanu li, dan selamatkan Ramadan untuk aku. Artinya jangan sampai Ramadan malah menjadi bencana bagi seseorang. Wa taslimuhu minni mutaqabbala, dan engkau menerima dariku amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Ini riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a, kemudian oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya dan sanadnya hasan kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itulah kita akan menyebutkan bagaimana kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, ibadah mereka di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kesungguhan mereka? Yang pertama adalah kesungguhan mereka, yaitu mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang pemurah, baik pemurah dengan hartanya ataupun pemurah dengan amal salehnya. Pemurah dengan hartanya ataupun pemurah dengan amal salehnya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana fi hadha asy-syahril mubarak ajwada bil khairi minar rihil mursalah hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah dan lebih pemurah lagi saat berada dalam bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini sangat pemurah, lebih pemurah dibandingkan angin yang mengalir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menafsiri tentang angin yang mengalir. Apa maknanya? Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Saya bacakan di sini beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang apa yang dimaksud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Jawabannya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa lebih daripada angin yang mengalir bacaan Al-Qur'annya. Lebih daripada angin yang mengalir bacaan Al-Qur'annya. Artinya amalan paling utama di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an.
Maka ini harus dipahami baik-baik bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Angin yang mengalir maksudnya adalah Rasulullah SAW lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan angin yang mengalir. Kemudian para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa kenapa dimisalkan dengan angin yang mengalir. Yang pertama, karena kecepatannya. Maka dermawannya Rasulullah SAW baik dengan harta atau dengan amal saleh, maka lebih cepat dibandingkan angin yang mengalir. Lebih cepat dibandingkan angin yang mengalir. Yang kedua adalah dimisalkan dengan angin yang mengalir karena angin yang mengalir mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan menjadikan diri beliau sangat bermanfaat untuk orang lain. Makanya salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya afdhalus shadaqah adalah di dalam bulan Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua tafsiran yang dimaksud dengan angin yang mengalir. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan dalam bulan Ramadan lebih daripada angin yang mengalir, artinya sangat cepat beramal saleh. Di antaranya amal salehnya adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, makanya saya nasihatkan Bapak Ibu saudara-saudari harus punya program. Dari sekarang saya mau hatamkan berapa kali ini Al-Qur'an selama Ramadan. Ya. Dan jangan dibisik-bisiki oleh syaitan. Ustaz, mana yang lebih utama? Membaca Al-Qur'an dengan memahaminya tetapi tidak hatam ataupun menghatamkannya tetapi tidak paham. Ini bisik-bisikan syaitan agar kita akhirnya tidak mengerjakan dua-duanya. Tidak paham-paham dan tidak hatam-hatam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan lebih dermawan daripada angin yang mengalir mendatangkan rahmat, manfaat. Maka kedermawanan Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan sangat mendatangkan manfaat untuk orang lain. Di antaranya membukakan puasa, di antaranya juga bersedekah, sangat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada keadaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam bulan Ramadan adalah yang sedikit kita singgung tadi, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Lihat, Ramadan syahrul Quran atau Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan bulan Al-Quran atau Ramadan bulan membaca Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran dan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Ini harus benar-benar difokuskan masalah ini. Bahwa amalan paling utama Ramadan adalah membaca Al-Quran. Lalu Ustadz yang belum lancar bagaimana? Dari mulai sekarang harus bertekad. Setahun ke depan, mudah-mudahan Ramadan tahun depan masih dapat umur, maka saya harus lancar. Panggil guru privat, saya harus lancar baca Quran. Selancar Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, agar bisa menghatamkan Quran. Karena kalau orang lancar membaca Al-Quran, 1 juz dia hanya memerlukan setengah jam. Kalau seandainya habis setiap sholat setengah jam, subuh 1 juz setengah jam, zuhur 1 juz setengah jam, asar 1 juz setengah jam,
kemudian maghrib 1 juz setengah jam, isya atau salat tarawih 1 juz setengah jam. Berarti cuma 2,5 jam. 5 juz sehari semalam dia dapat. 6 hari dia hatam. Artinya selama bulan Ramadan dia bisa hatam 5 kali hatam, dan itu sudah biasa bagi siapa yang memang punya tekad dan mengetahui kebiasaan Nabi dan para sahabatnya di dalam bulan Ramadan. Ya, mengetahui kebiasaan Nabi dan para sahabatnya di dalam bulan Ramadan. Coba saya akan bacakan sekarang bagaimana para salaf saleh. Mereka sangat-sangat gigih untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana para salaf saleh membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Saya akan bacakan di sini beberapa riwayat yang memang bukan riwayat-riwayat palsu, akan tetapi riwayat-riwayat yang memang sahih. Di antaranya misalkan berkata Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika masuk bulan Ramadan, sesungguhnya ia adalah bulan tugasnya cuma 2. Membaca Al-Quran dan bersedekah makan kepada orang lain. Ini perhatikan baik-baik. Membaca Al-Quran dan bersedekah makan, ya, kepada orang lain. Ini perkataan yang pertama. Kemudian perkataan yang kedua, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mempunyai kitab Syiar A'lamin Nubala, sejarah para orang-orang terkenal. Beliau menyebutkan di situ perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau berkata, "Kana al-Aswadu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailah." Senantiasa Al-Aswad, yaitu seorang tabi'i yang wafat pada tahun 75 Hijriah, seorang tabi'i bertemu dengan sahabat Nabi, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. 2 malam. Berarti 1 malam, 1 hari 1 malam 15 juz. 1 hari 1 malam 15 juz. Ini tidak aneh. Ini bukan kisah heroik yang disutradarai oleh para sutradara di Hollywood, bukan. Bukan Superman, Batman, Iron Man, bukan. Ini cerita nyata dan bisa di zaman sekarang pun bisa mengerjakannya. Seperti yang saya ungkap tadi, yang lancar membaca Al-Quran, 1 juznya dia hanya memerlukan setengah jam. Dan ini sudah dicoba oleh orang-orang yang lancar. Setengah jam dia memerlukannya. Taib, kalau 15 juz berarti berapa? Berarti kali 3. Habis subuh 3 juz, habis zuhur 3 juz, ya, habis asar 3 juz, habis maghrib mungkin 1 juz atau 2 juz, habis isya lanjutannya. Atau digunakan waktu antara jam 9, jam 10, jam 11, itu bisa didapat. 3 juz berarti kalau 1 juznya setengah jam, 1 jam setengah. Kalau seandainya per hari 15 juz berarti 7 jam setengah atau 8 jam. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Masih ada 24 jam kurangi 8. Masih ada
belasan jam kita bisa beraktivitas. Bapak Ibu saudara-saudari masih bisa operasi. Masih bisa masuk kantor. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini tidak heran. Lihat lagi. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Kana yakhtimul Qur'ana fi sab'." Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam sepekan. Setiap pekan hatam Quran. Setiap pekan hatam Quran. Seperti yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ya, 5 juz per hari. Caranya tadi yang saya sebutkan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Dan jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya di setiap 3 hari. Berarti kalau setiap 3 hari, satu harinya 10 juz. Habis subuh 2 juz, jam 10 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, kemudian habis maghrib mungkin nggak ada, sibuk dengan jus mangga, jus-jus yang lain. Kemudian habis tarawih 2 juz. Dapat 10 juz per hari. Itu tidak heran. 1 juznya setengah jam. 10 juz berarti 5 jam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5 jam. 5 jam kita masih bisa beraktivitas yang lain-lainnya. Sehari semalam. Masih ada waktu 19 jam. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa dalam artian mustahil. Enggak, tidak mustahil. Bisa saja. Dan saya dapati orang-orang seperti ini di zaman sekarang, di abad milenial ini, ada orang-orang yang tahu hakikat Ramadan. Setiap 3 hari hatam. Ada itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ini diberikan oleh Allah dalam setahun 12 bulan. 1 bulan aja lebih dekat dengan Al-Quran. 1 bulan kalau bisa cuti deh, cuti 1 bulan. 12 bulan, 11 bulan kita sudah gigih dunia, pontang-panting, hujan dilawan, panas dihadang untuk dunia. 11 bulan, 1 bulan aja. Lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih dekat dengan sejadah. Lebih dekat dengan masjid. Lebih dekat dengan zikir. Tidak tersibukkan dengan operasi, dengan masuk kantor, ya. Libur, coba cuti 1 bulan Ramadan. Bahkan mungkin lebih bisa dikenal di kantornya, ini Ramadan pasti mau cuti nih orang. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat lagi. Dari Mujahid ibn Jabr rahimahullah, seorang tabi'i wafat pada tahun 104 Hijriah. Dan beliau ahli tafsir, muridnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan para ulama mengatakan, "Idza ja'aka an Mujahid fahasbuk." Jika datang kepadamu dari Mujahid rahimahullah ta'ala tafsir Al-Quran, maka cukup bagimu. Karena beliau dengan Abdullah bin Abbas tidaklah melewati 1 ayat kecuali beliau setiap ayat tanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kana yaktimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailah. Adalah beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan di setiap malam. Oke, setiap malam berarti 1 hari 1 malam 30 juz. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa. Sebagaimana saya katakan tadi, 1 juz setengah jam. Berarti 30 juz 15 jam. 15 jam per hari dia baca Quran. 24 jam kurangi 15 jam, 9 jam. Masih ada waktu untuk beraktivitas yang lain-lainnya. Bahkan masih bisa masuk kantor. Tapi dia benar-benar tahu harga Ramadan. Ya, harga Ramadan dia benar-benar tahu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi
Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i, ini yang lebih luar biasa lagi. Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, murid terdekat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Wah, lampu saya mati. Mohon sebentar ya. Listrik PDAM mati. Saya nyalakan genset dulu. Mohon bersabar. Alhamdulillah sudah nyala lagi. Ya. Perhatikan 60 kali hatam. Gimana itu ceritanya? Sedangkan kalau seandainya kita katakan tadi satu juz setengah jam, berarti kalau 60 kali hatam berarti satu harinya 2 kali hatam. Berarti beliau satu hari satu malam membaca 60 juz. Kalau seandainya satu juznya setengah jam berarti cuma mendapatkan 30 jam. Sedangkan sehari semalam 24 jam. Bagaimana ini ceritanya? Maka jawabannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah seorang yang lancar membaca Al-Quran. Maka mungkin saja beliau bisa 20 menit per juz. 20 menit per juz. Coba 20 menit per juz kali 60 juz. 1200 menit. 1200 menit bagi 60. 20 jam. 20 jam. Masih ada 4 jam beliau mungkin bisa istirahat. Ini orang-orang yang benar-benar tahu dalam bulan Ramadan kedudukannya. Begitulah para salafus saleh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga. Keadaan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam bulan Ramadan adalah beliau menjadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk semangat beribadah. Ya, semangat beribadah. Makanya saya katakan tadi, coba deh atur waktu 1 tahun aja. Sekali aja dalam setahun. Ramadan cuti. 1 bulanan penuh cuti. Itu indah sekali. Dan akan ketagihan tahun depannya. Dan banyak orang-orang seperti itu yang tahu hakikat keberkahan Ramadan, bisa dia melakukan seperti itu. Ya, cuti. 11 bulan kita sudah nyari dunia, pontang-panting, ya, hujan dilawan, panas dihadang. 11 bulan nyari dunia. 1 bulan aja kita ingin lebih dekat dengan Allah. 1 bulan aja kita ingin lebih dekat dengan kitabullah. Kita ingin lebih dekat, memperbanyak sholat sunnah selama Ramadan, memperbanyak doa-doa, lebih banyak mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kegigihan Rasulullah SAW untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Dari sabda beliau yang saya bacakan tadi, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut Ramadan. Ayo sambut, ya. Sekarang waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya teringat kejadian di Masjid Imam Asy-Syafi'i tentang kedermawanan. Kita yang tinggal di kota Madinah sangat paham betul kalau sudah hari pertama buka puasa di Masjid Nabawi dalam keadaan normal, bukan keadaan pandemi COVID-19 ya. Itu pasti banyak yang bertengkar di dalam Masjid Nabawi setelah sholat asar. Ini berkaitan dengan dermawan ya. Apa itu? Yaitu mengkapling tempat untuk membukakan puasa. Yang satu mengatakan setelah sholat asar, saya sudah di sini setelah sholat zuhur. Ini tempat saya, sepanjangan ini tempat saya. Yang satu mengatakan, oh enggak, nahnu jad anjad, kita nenek moyang kita di sini, ente ke sana, pasti tengkar. Ya. Ini kenapa Bapak Ibu saudara-saudari, dan bagi siapa yang juga pernah umrah dalam bulan Ramadan, pasti kalau waktu saat mau berbuka puasa pasti ditarik, ayo sini aja, ayo sini aja, ayo sini aja. Dan kita di Indonesia, kita sangat banyak kesempatan untuk membukakan puasa Ramadan. Baik di masjid, traffic light, di jalan-jalan, di halte, banyak sekali. Ya, banyak kita bisa berkreasi untuk membukakan puasa orang. Maksud saya mencari orang-orang yang kita bisa bukakan puasa mereka. Meskipun bukan dengan makan besar, hanya dengan beberapa buah kurma, kemudian air minum, ataupun yang bisa ditakjil, disegerakan dia berbuka puasa. Ini kedermawanan yang sangat luar biasa. Makanya harus ada program. Ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa kalau seandainya kita masih kerja, kita masih sibuk dunia, kita masih sibuk orang-orang di pasar, Ramadan tambah semangat ke pasar, pedagang tambah semangat. Wah Ustadz, Ramadan itu basahnya para pedagang. Wahai saudaraku, engkau 11 bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk mencari dunia. 1 bulan aja. Rubah mindset berpikir kita. Jangan tertipu dengan banyaknya bulan Ramadan penjualan-penjualan ya. Akan tetapi kita kumpulkan 11 bulan itu. Bisa melebihi orang yang berjualan di bulan Ramadan. Kita dapat berkah Ramadannya, mereka sibuk dengan dagangannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang harus diatur, yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang harus mengatur. Ada rencana yang harus saya kerjakan saat bulan Ramadan, mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau cerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada selainnya. Saya berpesan dari sekarang untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan tertipu dengan semangat beribadah di awal-awal Ramadan, sedangkan loyo di akhir-akhir Ramadan. Itu keliru. Metode menghadapi bulan Ramadan seperti itu keliru, dirubah. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin kalau seandainya sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah hilang Ramadannya. Hilang bau Lailatul Qadar. Bahkan nggak ada cerita tentang Lailatul Qadar itu nggak ada. Hilang. Yang ada bau baju baru, yang ada bau kacang, bau melinjo, bau kare, bau macam-macam. Untuk Lebaran. Apalagi subhanallah ya Bapak Ibu,
saudara-saudari, terutama kita dalam keadaan pandemi Covid-19 ini sebenarnya lebih nyaman kita, ya, karena kan susah untuk ngumpul-ngumpul dengan keluarga dan semisalnya, harus menjaga protokol kesehatan, takut tertular dan semisalnya. Akhirnya di rumah masing-masing. Ini lebih memudahkan kita untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kalau seandainya dalam keadaan normal, ya, kita harus kumpul-kumpul, harus kemudian membeli baju baru karena mau kumpul-kumpul. Ya kan? Karena mau kumpul-kumpul. Akhirnya kadang sudah dibeli ternyata kelebaran, ternyata kesempitan, ternyata kurang warnanya kurang cocok, akhirnya pergi ke pasar lagi, buang waktu. Subhanallah, itu benar-benar saya jadi ingat perkataan para salaf saleh, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd, sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah an yashrahu bima la yanfa'. Allah membuat dia sibuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hati-hati ini dalam bulan Ramadan, hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam yang seperti itu. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zab. Adalah Rasulullah SAW jika sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, begadang malam, membangunkan istri, bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat sarung. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan mengikat sarung adalah istahada fil ibadat, menambah kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkan kinayatun an i'tizalin nisa, adalah bahasa kiasan untuk menjauhi bergaul dengan istri. Meskipun dia mubah, meskipun dia halal. Tapi karena 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah istimewa, maka yang harus dilakukan adalah benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha bercerita juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naum. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam 20 hari pertama bulan Ramadan beliau menggabung antara salat dan tidur, salat tidur, salat tidur. 20 hari pertama. Fa idza kana al-'ashru ya'ni al-akhir syammara wa shadda al-mi'zar. Tapi jika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau begadang dan mengikat sarung. Jadi rubah kebiasaan kita. Jangan menghina Lailatul Qadar. Saya katakan menghina, iya, karena sebagian orang mungkin bukan menghina ya, karena mungkin ketidaktahuannya mungkin ya tentang istimewanya Lailatul Qadar ya. Akhirnya dia tidur di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidur, subhanallah. 365 malam Allah kasih setahun lamanya. 10 malam aja Anda begadang. Dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti ini mungkin sulit untuk i'tikaf di rumah, dan di rumah lebih banyak godaannya memang. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Di rumah lebih banyak godaannya memang. Makanya para ulama bersepakat tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Akan tetapi kalau seandainya terjadi pandemi Covid-19, maka jangan matikan lampumu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hidupkan dia. Hidupkan lampu. Bangunkan keluarga, sama-sama ibadah. Harus dirubah tahun ini, pokoknya harus dirubah. 10 hari terakhir bulan Ramadan harus begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah bekal terakhir terbaik kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, ini ada pertanyaan dari Ummu Zulian. Bagaimana cara agar membaca Al-Qur'annya maksimal saat kuliah? Enggak ada pertentangan. Yang punya tekad
dan diberi taufik oleh Allah, pasti bisa. Mau kuliah, mau kerja, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Atur waktunya dari sekarang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, cutilah Ramadan, cuti coba. 1 bulan tuh cuti. Enggak ada hatta WFH enggak ada. Ya, cuti, fokus ibadah aja. Sama seperti orang kalau lagi umroh gitu ya. Kalau lagi umroh, lah ngapain umroh masih sibuk dengan itu kirim barang ke sana ya. Saya lagi di depan Ka'bah nih nggak bisa nih. Ngapain? Anda sudah di Baitullah. Fokuslah ibadah. Kesampingkan dulu. Hanya beberapa hari kok di Mekah. Ya. Mungkin paling banter 5 hari bagi travel yang mengambil untuk 13 hari ataupun 9 hari paketannya. Kenapa masih sibuk gitu dengan dunia? 11 bulan Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk bekerja dunia sambil beribadah dan juga beribadah kepada Allah. 1 bulan fokus saja beribadah kepada Allah. Terutama kita dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dalam tekadnya senantiasa untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kefakiran dari pikirannya dan memberikan kekayaan dalam hatinya, dan akan datang kepada dia dunia dalam keadaan dia menolaknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhirat orientasinya dalam benak dia adalah bagaimana saya bisa sukses setelah mati, bagaimana saya bisa selamat setelah mati. Akhirat aja, bagaimana saya bisa masuk surga. Akhirat aja. Apa yang terjadi pada orang ini? Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya dan menguatkan urusannya dan mendatangkan dunia kepada dia dalam keadaan dia sedang menolaknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu ja'ala Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhiratnya niatnya, maka Allah akan kuatkan usahanya. Allah akan jadikan kekayaannya di dalam hatinya dan datang kepada dia dunia dalam keadaan dia menolaknya. Ya, ada hadis yang menarik. Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya pasti aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Karena kan kekayaan itu kan urusan hati sebenarnya, merasa sudah cukup, ya, itu urusan hati sebenarnya. Wa asuddu faqra, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asuddu faqra. Lihat, kalau seandainya kamu tidak kerjakan, kamu tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan buat kamu sibuk, tapi nggak kaya-kaya, nggak ketutup-tutup miskinnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Bagaimana cara menghindari godaan untuk bikin kue-kue lebaran yang biasanya di akhir Ramadan? Nah itu tuh, itu ujiannya tuh. Apalagi pedagang, semakin akhir Ramadan semakin basah. Allah, ini hadis-hadis yang saya sebutkan tadi yang menjadikan kita kokoh, kuat, enggak tergiur dengan dunia. Saya sudah 11 bulan ngumpulin. Sekarang waktunya untuk ibadah. Dan ada bahkan banyak manusia seperti itu. Bahkan pedagang-pedagang kecil. Saya ada langganan kalau di Banjarmasin namanya pencok, rujak gitu ya, rujak buah gitu.
Saya nanya, Bi, Ramadan enggak jualan? Enggak. Untuk fokus ibadah aja lah. Sudah cukup lah. Saya lihat suara. Dunia dikejar enggak akan selesai-selesai. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luangkan waktu untuk beribadah benar-benar di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, keadaan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Kalau tadi kan bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan, ini enggak, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Jadi memang dicari kita itu. Saya pernah di Masjid Nabawi, setelah, kan kalau di Masjid Nabawi semarak ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu semarak gitu, karena imamnya di pertengahan malam sholat, jadi semarak gitu. Habis subuh kita tanya kepada Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Waktu itu kita dapati beliau, oh ternyata ikut sholat malam. Kita tanya, Syekh gimana malam ini? Kata beliau, mungkin. Artinya memang kita diperintahkan untuk nyari, bahkan tanda-tanda lahiriahnya pun kita harus cari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lihat, penjelasannya detail dan kita disuruh mencari. Berarti malam ganjil. Kalau malam ganjil dari depan, malam 21, malam 22, 23, 25, 27, 2. Kalau dari belakang, Ustaz, apa maksud dari belakang? Iya kan, Ramadan ada yang kadang 29 hari, ada yang kadang 30 hari. Kalau dari belakang berarti hitungannya kan kalau 29 berarti malam ganjilnya malam 28. Kan seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diperintahkan untuk mencari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan lafaz iltamisuha, cari dengan sungguh-sungguh, fi arba'in wa ishrin, pada malam ke-24. Dalam lafaz yang lain, hiya fil ashril awakhir, hiya tis'in yamdhin au fi sab'in yabqain. Dia Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Dia di 10 hari terakhir 9 harinya sudah terlewat. Berarti malam yang ke-29 atau malam yang ke-30. Atau dia fi sab'in yabqain. Atau dia adalah di malam yang 7 hari tersisa. Berarti malam ke-23. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mengetahui Lailatul Qadar itu malam apa, maka apa yang aku baca? Subhanallah ya. Apa yang aku baca? Maka beliau menjawab, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menunjukkan para sahabat benar-benar maksimal untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh mengerjakan salat tarawih. Dinamakan salat tarawih li'annahum yastarihuna ba'da kulli 4 rakaat. Karena mereka beristirahat setiap 4 rakaat. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan, salat ittafaqal ulama ala istihbabiha. Para ulama bersepakat akan dianjurkannya salat tarawih, ya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah,
yang artinya sunnah tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, akan tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salat tarawih, terutama bersama imam sampai selesai. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya sebanyak sholat semalaman suntuk. Dituliskan pahalanya sebanyak sholat semalaman suntuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebenarnya sebelum sholat tarawih tadi juga berpuasa yang maksimal. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Ya, berpuasa yang mendatangkan ketakwaan. Bukan berpuasa yang cuma menahan makan dan minum. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadzuhu min siyami al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kata berapa banyak ini berarti kabar dari Rasulullah SAW. Dan maknanya adalah banyak sekali orang yang berpuasa pahalanya cuma dapat lapar, haus, nggak ada pahala. Padahal pahala puasa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah berfirman, kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Pahalanya besar tetapi tidak dapat. Yang dapat cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya mengerjakan puasa yang paling rendah. Sebagaimana perkataan para salafus saleh, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Yang artinya puasa paling rendah adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu cuma menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa menahan perbuatan lagu, yaitu sia-sia, dan rafath, yaitu yang berkaitan dengan syahwat. Maka hati-hati, ya. Di samping ketika kita puasa menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, juga wajib menjauhi hal-hal yang menghapuskan pahala puasa. Ya. Ya. Menghapuskan pahala puasa. Apa itu? Lihat. Hadis-hadis berikut. Riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, pengoplosan, pemalsuan, penipuan, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa-puasa masih dusta, puasa-puasa masih nipu, puasa-puasa masih memalsukan, mengoplos, ya, maka enggak manfaat puasanya. Ini yang pertama, dusta dan segala macam perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kebohongan, penipuan, pemalsuan, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa wajib dia menjauhi rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah hal yang berkaitan dengan perempuan. Kemolekan tubuhnya, kemaluan perempuan, syahwat terhadap perempuan, bersetubuh dengan perempuan, itu semua rafath. Yang berpuasa maka dia wajib menjaga matanya, explore di Instagram, Facebook, WhatsApp, status orang, foto-foto. Ya, puasa-puasa. Hati-hati. Bisa menghapuskan pahala puasa. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi,
Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata rafath, berbuat rafath. Rafath artinya yang berkaitan dengan syahwat terhadap lawan jenis. Berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan, berkaitan dengan kemaluan, kemolekan tubuh, aurat dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu yang sia-sia. Puasa-puasa masih mengerjakan hal yang sia-sia. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa as-siyamu minal aghi wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi." Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan hal yang sia-sia. Sia-sia seperti apa? Ghibah, namimah, gosip artis, infotainment. Wah, itu sudah tuh. Habis nilai puasa. Hati-hati. Ya, terutama nih para wartawan, hati-hati pahala puasamu dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya itu ghibah, apalagi sampai namimah. Kemudian yang kelima atau keenam yaitu bertengkar. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia bertengkar, berkelahi, mengangkat suara, bertengkar. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Maka termasuk keadaan Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in dalam bulan Ramadan adalah puasa yang mendatangkan ketakwaan, bukan puasa sekedar hanya menahan makan dan minum yang cuma dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Dan ingat, ini sekali lagi saya katakan, ini kabar pasti terjadi dan banyak yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus karena dia meninggalkan yang halal, mengerjakan yang haram. Kan terbalik. Yang halal dia tinggalkan demi puasa, makan, minum, bersetubuh demi puasa dia tinggalkan, tapi masih mengerjakan yang haram. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, kenapa orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tetapi kalau dia bermaksiat dia tidak dapat pahalanya, cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Apa rahasianya? Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wa sirru hadza anna man taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da an yataqarraba ilaihi bi tarkil muharramat. Rahasianya adalah kenapa seseorang yang berpuasa meskipun dia bermaksiat maka dia kan puasa. Kenapa cuma dapat lapar dan haus saja? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya adalah siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal dia tinggalkan, makan, minum, bersetubuh dia tinggalkan demi puasa. Tetap ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang masih mengerjakan yang haram saat berpuasa, masih mengerjakan yang haram saat meninggalkan yang mubah saat puasa, maka ini persis seperti orang mengerjakan amalan sunnah ninggalin amalan wajib, nggak manfaat. Ya, sholat tarawih tetapi subuhnya bablas, nggak manfaat tuh, nggak manfaat. Ya, itu sama dengan orang yang puasa tapi masih mengerjakan yang haram. Makanya lihat Jabir bin Abdullah, seorang salafus salih berkata, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim wa da'al jar. Wal yakun 'alaika yawma shaumika wa qarn wa sakinah. Wa la taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, matamu, lisanmu dari hal-hal yang haram dan menyakiti tetangga. Dan hendaknya engkau pada hari puasamu penuh dengan ketenangan, kewibawaan. Dan jangan samakan hari berbukamu dengan hari berpuasamu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah
eh, kebiasaan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saat berpuasa di dalam bulan Ramadan, yaitu mereka senantiasa beribadah, doa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti misalkan masalah bersahur, masalah berbuka, ya. Kan tetapi waktunya sudah 1 jam 10 menit kita berbicara. Jika ada pertanyaan nanti di sela-sela pertanyaan saya akan lanjutkan sedikit dari apa yang kita sudah sebutkan. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amalan-amalan apa yang bisa dikerjakan ketika 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah, ini saya matikan di sini ya, agar suara yang bertanya dari Dr. Aswin bisa terdengar juga ke mikrofon saya, sehingga yang nonton saya lewat Instagram, lewat Facebook juga mendengar pertanyaannya. Dan mohon di mute suaranya sehingga benar-benar tidak mengganggu peserta kajian yang lain. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita haid saat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka jawabannya yang paling utama adalah yang harus diyakini bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang menunjukkan bahwa wanita haid tidak bisa dapat Lailatul Qadar. Enggak ada. Wanita haid dia terlalang dari puasa, sholat. Selainnya dari ibadah-ibadah yang lain dia bisa mengerjakannya. Seperti membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca Quran tanpa memegang mushaf, bisa dia kerjakan. Memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, ya, dia bisa kerjakan. Intinya wanita haid pun bisa mencari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar. Ya, bukan berarti wanita haid kemudian dia tidak ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, sedikit tambahan dari Anda, Ustaz. Kalau ketika malam 10 malam Lailatul Qadar, ketika sebelum pandemi mungkin ketika kita melakukan itikaf di masjid relatif tidak sesulit kalau misalnya kita lakukan ibadah tersebut di rumah, Ustaz. Artinya di rumah itu banyak godaan sekali, Ustaz. Banyak sekali kita menjadi ngantuk gitu, Ustaz ya. Mungkin bagaimana tips dan triknya Ustaz bagi selain bagi wanita yang sudah haid, juga bagi para laki yang saat ini sedang pandemi jadi tidak bisa melakukan itikaf di masjid, Ustaz. Yang pertama adalah harus ada tekad. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau bertekad, maka bersandar dirilah kepada Allah. Bertekad untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak ibadah meskipun di dalam rumah. Yang kedua, harus ada semacam kesepakatan bersama dengan keluarga. Harus diedukasi keluarga kita, istri, anak-anak kita, bahwa ini 10 hari terakhir, ayo nak kita beribadah, ayo istri kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi harus ada komunikasi dan kesepakatan bersama agar di 10 hari terakhir bulan Ramadan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu thumma qamat fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang lelaki yang bangun malam lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya bangun, lalu istrinya sholat.
Dan jika istrinya susah untuk bangun, maka dia percikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa sallat fa in abat fa sallat fa thumma ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia salat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu suaminya salat. Kalau suaminya enggan, maka dipercikan air pada tubuhnya. Artinya saling menjadi teman kerja, teamwork, ya, untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, ini cara termudah di dalam rumah agar kita bisa mendapatkan dan tetap beribadah pada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah, kalau Ustaz atas penjelasannya, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Iwan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Rasulullah mempersiapkan malam Lailatul Qadar? Apakah beliau tidur siang dulu agar melakukan begadang atau tidur di awal malam beberapa jam lalu bangun sampai subuh? Kalau Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita perhatikan hadis yang diceritakan oleh Aisyah, ahyal laila, adalah Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Berarti tidak tidur. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Imam An-Nawawi. Berarti beliau begadang malam di sebanyak 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Begadang malam. Karena ada kata-kata ahyal laila, menghidupkan malam. Berarti tidak tidur. Dan ini memang berat. Ya. Tapi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah karena dia mempunyai tekad, dia akhirnya bersandar kepada Allah, niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ini. Ya. Kadang kita baca Quran itu ini lucu, baca Quran ini kok hurufnya hilang-hilang gitu. Famalakum yang mana tadi hilang-hilang gitu, capek. Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus ada usaha. Capek, memang capek. Gak bisa kita leha-leha, capek memang. Fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai, maka bangun mengerjakan ibadah yang lain. Memang capek dia. Tapi dia kan cuma 10 malam. Nanti jadi ada cerita kita kalau i'tikaf di Masjid Nabawi kan hampir 1 malam nggak tidur itu. Susah tidur karena orang tambah banyak, apalagi kalau sudah malam ganjil tambah banyak, susah tidur. Maka akhirnya setelah subuh berzikir, sholat, syuruk, maka baru setelah itu tergeletak semua hampir di Masjid Nabawi. Ada cerita, ya anekdot begitulah. Sepertinya tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mataharinya sangat teredup, padahal kita semua pada tidur. Artinya begadanglah di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tidak mengapa setelah itu di pagi hari, mungkin setelah agak tinggi matahari sedikit, dia istirahat untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desi. Ini pertanyaan sudah Ustaz jelaskan mungkin di awal Ustaz, mengenai mana yang utama, apakah membaca Al-Quran terjemahan atau membaca semua terlebih dahulu. Mungkin si anak pakai kasus aja mungkin Ustaz, bagaimana kalau misalkan seorang mempunyai kemampuan misalkan dalam 1 bulan kira-kira saya bisa hafal 2 juz tanpa membaca terjemahan, atau lebih baik 1 juz plus terjemahan, mungkin itu bagaimana yang terbaik Ustaz? Yang paling utama sebenarnya adalah dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Artinya untuk membaca terjemahannya nanti aja. Dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena itu yang diminta di dalam Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang diminta dalam Al-Quran. Dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah. Jadi Ustaz ini bisa menjawab banyak jamaah yang masih bingung nih Ustaz, yang ini apa yang terbaik, apakah membaca
Al-Quran saja, ketiga mungkin targetnya atau kita terjemahannya. Iya. Ya, ini Ustaz yang sedikit menarik dari riwayat para salaf yang satu hari bisa 5 juz, bahkan bisa 1 kali hatam. Itu benar-benar terjadi Ustaz. Masya Allah, anak hanya melihat bahwa di kehidupan kita saat ini mungkin kita yang malas atau melihat seperti sangat sulit Ustaz ya. Bisa. Mungkin Ustaz ada kiat-kiat Ustaz ya. Bisa seperti, dan saya dapati orang-orang seperti itu. Bisa. Saya dapati. Tapi syaratnya tadi tidak boleh diganggu dengan pekerjaan lain, terutama nih handphone. Dia nggak akan bisa nyatu dengan ini, nggak bisa nyatu dengan ini. Ya, yakin deh, percaya saya. Karena ini pengalaman. Kadang kita buka nih mushaf ya, kemudian main WhatsApp, nggak akan nyatu. Kita harus kalahkan. Makanya saya sering mengatakan kebiasaan para ustadz di grup-grup WhatsApp biasanya kalau sudah mau masuk mulai bulan Ramadan, mereka mengatakan, afwan ya, izin dulu live, nanti insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal, mohon maaf izin dulu keluar, nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal. Nggak usah menjelaskan apa saya harus baca Quran, nggak, pokoknya live. Orang sudah paham karena susah untuk Allah telah mengatakan kepada kita, ma ja'ala li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang di dalam jiwanya, raganya ada 2 hati. Enggak mungkin itu. Ya. Istri saja meskipun seorang suami itu poligami 4 istrinya, dia pasti ada yang paling dia cintai. Karena ini urusan hati. Dan itu yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah juga seseorang tidak bisa untuk membagi, ya susah. Adapun masalah 6 hari hatam, itu sudah biasa. Mohon maaf saya tidak mengatakan dengan ujub, enggak. Tapi orang yang sudah tahu hakikat Ramadan, dengan dia mengetahui pekerjaan utama Ramadan itu adalah baca Quran, dia itu sudah merasa biasa. 6 kali hatam atau 6 hari hatam berarti 5 kali hatam per Ramadan, itu biasa. Ya, itu biasa. Seperti sebagaimana orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa. Ya, mungkin yang agak berat adalah per 3 hari. Nah, itu benar-benar, karena kan per 3 hari berarti 10 juz per hari. Sebenarnya kalau 10 juz, kalau seandainya 1 juz dia setengah jam, maka berarti cuma 5 jam. Allah kasih waktu kita sehari semalam 24 jam, berarti masih bisa kita beraktivitas 19 jam. Masih banyak waktu, makanya saya katakan tadi, masih bisa masuk kantor, masih bisa operasi, masih bisa macam-macam. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, bisa diberikan sedikit tipsnya Ustaz, ketika tadi kan ada yang sampai 1 hari 5 juz Ustaz ya. Kalau yang anak alami kan selama puasa itu pasti ada godaan ya, entah itu haus ya Ustaz ya, tambah ngantuk pula mungkin capek, akhirnya mungkin buat orang yang seperti anak itu sulit sekali untuk 5 juz sehari Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan tips dan triknya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, 1, berdoa kepada Allah. Jadi gini, pahami baik-baik ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Tapi ya Allah, ibadah ini enggak bisa kami kerjakan kecuali hanya kepadamu kami isti'anah, minta tolong. Minta tolong sama Allah. Ya. Dan pengalaman Bapak Ibu saudara-saudari, pengalaman di awal-awal hari Ramadan itu nguapnya luar biasa. Karena setannya banyak. Alif lam mim dzalikal kitab. Dia setannya nih. Ya. Wah, apa aja, mata pedas, waduh, pokoknya terus saja, terus. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuai dengan tekad seseorang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk-petunjuk kepada jalan kami. Jadi yang paling pertama adalah berdoa kepada Allah. Makanya salah satu doa yang sering saya dengar dari Syekh Al-Allamah Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah.
beliau sering sekali berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatah. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan sandarkan diriku kepadaku walau sekejap mata. Sekarang kan Pak Dr. Aswin bilang bahwasanya susah Ustadz, ngantuk dan semisalnya, kadang sering kentut, itu gangguan setan. Sering kentut, sering kencing. Karena kan kalau kentut nggak bisa megang mushaf, harus wudhu dulu. Itu yang membuat malas kadang-kadang, basah lagi, harus dilap lagi dan seterusnya. Maka itulah ujiannya, ya. Makanya harus berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, jangan ngoyo. Maksudnya jangan ngoyo. Kalau seandainya kita tadi bisa mengatakan 5 juz per hari, berarti 6 hari hatam, berarti 5 kali hatam kita dalam Ramadan. Itu kan bagi yang sudah biasa. Sekarang kita baru tahu nih ilmunya, baru punya semangat. Ya sudahlah, tahun ini saya 1 juz aja, 1 kali aja hatamnya Ustaz. Enggak apa-apa. Yang penting dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Jangan ngoyo. Maksudnya ngoyo itu jangan merasa dia mampu padahal dia tidak sanggup. Jadi misalkan nih, habis subuh saya sanggupnya, kalau seandainya programnya 1 kali hatam selama Ramadan, habis subuh berarti 2 lembar. 2 lembar. Ya, 2 lembar, bukan 1 juz, 2 lembar nih. 2 lembar berapa menit sih? 2 lembar berapa menit sih? Ya, nggak sampai 5 menit. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lancar, nggak sampai 5 menit. 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar, atau sebelum zuhur nunggu iqamah 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib nggak ada lah, karena dengan lembaran-lembaran bakwan dan semisalnya. Habis tarawih 2 lembar. 1 juz dia per hari. 30 hari hatam dia. Itu syarat yang kedua, jangan ngoyo. Para ulama mengatakan qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Artinya sedikit tapi dikerjakan terus-menerus lebih baik daripada banyak terputus. Nah, ini kebiasaan ya Ramadan, ya. Dia bisa hatam 3 hari. Berarti per harinya 10 juz kan? Hari keempat mulai merasa berat. Ngutang dulu Habis subuh yang aturan dia baca 1 juz, setengah juz aja lah ngutang. Nanti ya habis zuhur setengah juznya. Padahal di zuhur ada hitungan tersendiri. Ya ini itu hati-hati. Jangan ngutang. Ini kiat yang ketiga, jangan ngutang. Kerjakan tugas sekarang untuk sekarang. Jangan ngutang ke depan. Karena setiap kali Anda ngutang berarti Anda akan mempunyai hutang dan hitungan tersendiri lebih banyak lagi. Ya, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, ikhlaskan niat. Tadi nih di Instagram banyak yang nanya, Ustadz bagaimana kalau seandainya kita di grup WhatsApp saling memotivasi, menyebutkan saya sudah sampai. Nggak perlu, tinggalkan. Ya, biarkan itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu. Itu hanya omong kosong, mohon maaf bahasa saya. Omong kosong kalau seandainya saling memberikan nasihat. Manusia itu hatinya lemah, Pak, lemah. Ya, lemah. Dia sangat ingin riya. Dia sangat ingin ujub di hadapan orang. Biarkan, hanya Allah yang tahu. Para ulama mengatakan, ini istata'ta alla, jika engkau sanggup untuk beramal dan tidak diketahui oleh orang, fafa'al, maka kerjakanlah. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep keikhlasan. Semakin rahasia dan tersembunyi, semakin ikhlas. Dan saya menasihatkan ini terutama kepada figur publik. Ya, perhatikan baik-baik bahwasanya kadang sebagian bacaannya sudah tidak bagus, tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tajwidnya, tetapi kemudian di live streamingkan, ditonton oleh jutaan orang, dipuji oleh orang, subhanallah. Sedangkan yang tahu bacaan Al-Quran akan
sebenarnya dia ingin memberikan nasihat tapi tidak nyaman. Nggak usah, nggak perlu deh, nggak perlu. Ya, Ustadz ini kan baik agar kita mengajak orang lain untuk, nggak perlu. Kalau ingin diajak nasihati, nggak usah memperlihatkan bacaan kita, nggak usah. Dinasihatkan, bikin status, bikin apa, bikin video, ya, nggak usah. Pas kita baca Quran dimasukkan ke dalam, nggak perlu, nggak perlu. Merusak hati. Maka kiat yang keempat adalah ikhlas, memurnikan ibadah, tidak ingin dilihat agar dipuji, tidak ingin dilihat agar diberi hadiah. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ada orang, ya, wah, hari kedua sudah sampai 15 juz surah Al-Kahfi. Kemudian bikin status, nggak tahan dia. Alangkah indahnya surat Al-Kahfi hari kedua Ramadan. Ngapain? Ya, itu bisa terputus secepat kilat. Nggak perlu, Bapak Ibu saudara-saudari. Maka yang pertama doa, yang kedua yaitu seseorang jangan ngoyo, ya. Kemudian yang ketiga seseorang apa tadi saya sebutkan, dia agar senantiasa selalu memperhatikan keikhlasan. Ada 4 tadi, saya lupa satu lagi. Wallahu a'lam. Naam. Ya, jazakallahu Ustaz. Mungkin terakhir dari anak Ustaz. Sekali mungkin tipsnya ketika kita bosan membaca Al-Quran, karena mungkin ada fase seperti itu atau lelah Ustaz ya. Mungkin amalan apa yang bisa kita selipkan di antaranya itu Ustaz. Karena yang kedua Ustaz, di masa pandemi ini kan para laki sebetulnya di sebelum pandemi juga para laki yang diwajibkan untuk ke masjid Ustaz untuk sholat 5 waktu. Namun di masa pandemi ini apakah tetap masih berlaku rukhsah keringanan untuk selama di bisa untuk menjalani sholat di masjid, itu bagaimana Ustaz ya? Dan mungkin bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah, karena mungkin seperti Anda nih Ustaz, selama pandemi mungkin Anda tidak berani ke masjid karena khawatir penyebaran virus COVID dan lain-lain. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan juga ada rasa keinginan bahwa ingin menghidupkan amal-amal tersebut di bulan, tapi khawatir juga untuk terkena virus COVID itu. Mungkin bagaimana ini Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan yang pertama tadi tentang apa? Bagaimana ketika kita merasa lelah atau bosan Oh iya. membaca Quran Ustaz? Maka jawabannya ini memang ada, manusia kan manusiawi, bahwa dia mungkin lelah, bosan ya membaca Al-Quran, maka dia tanwi' amalnya, artinya dia macam-macamkan amalnya. Misalkan sudah lelah baca Quran, maka dia bangun, berwudu, ambil sholat, ya. Kemudian sudah capek sholat, maka dia duduk, berzikir, berdoa, beristighfar, seperti itu. Pokoknya begadang malam, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dia bisa tanwi'. Artinya tanwi' itu dia bisa macam-macamkan jenis ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah apakah masih berlaku sholat di rumah apabila masih khawatir tertular COVID-19? Iya, masih berlaku. Ya, tidak ada yang menghalangi kalau seandainya memang dia masih khawatir, masih berlaku. Kenapa? Karena al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum berputar dengan sebabnya, ada atau tidak ada sebabnya. Jika ada sebabnya, berlakulah hukum tersebut. Jika tidak ada sebabnya, tidak berlaku hukum tersebut. Ini buktinya masih pandemi COVID-19 dan masih penularan masih sangat tinggi. Ya, maka tetap berlaku. Ustaz, bagaimana masjid-masjid masih tetap terbuka? Masjid sudah dibuka, maka jawabannya siapa yang dirinya merasa sudah kuat, yaitu dia mungkin sudah divaksin ataupun dia penyintas COVID-19, maka dia ke masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Atau dirinya merasa sudah banyak meminum herbal
atau zam-zam atau berdoa, maka silahkan dia ke masjid. Tapi kalau seandainya memang dia masih merasa khawatir, maka dia punya ilat, punya sebab untuk tidak salat berjamaah di masjid, bahkan salat Jumat. Maka ini adalah sebuah kekhususan, keadaan khusus karena ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Masih belum menurun, meskipun beberapa rumah sakit mungkin sudah menurun, tapi masih belum menurun, terutama di beberapa daerah. Ya, beberapa daerah masih banyak tersebar penyakit COVID-19. Cukup kiranya? Ya Ustaz, jazakallahu Ustaz, barakallahu atas penjelasannya. Sehingga mungkin kita sama-sama berdoa Ustaz, mudah-mudahan COVID-19 segera Allah angkat dari dunia sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman, terutama mudah-mudahan apabila tahun ini kita tidak bisa melakukan ibadah seperti itikaf di masjid, mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan Allah angkat penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan yang lebih baik lagi, bisa itikaf di masjid lagi dan sholat berjamaah di masjid lagi Ustaz. Sekali lagi Ana sampaikan jazakallahu khairan barakallahu fi bagi para jemaah yang mungkin masih ada pertanyaan belum terjawab, mungkin di lain waktu di lain kesempatan di kajian yang berikutnya mungkin bisa diajukan lagi pertanyaannya. Dan bagi para jamaah yang ingin mengetahui jadwal kajian kami selanjutnya mungkin bisa dilihat di akun medsos kami di Instagram atau Facebook kami. Kemudian kalau jadwal Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari ini mungkin setiap Ahad pertama di setiap bulannya. Mungkin itu Ustaz. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.